Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu sifatis shalah. Bab sifat itu artinya kaifiyat. Bab cara sholat. Kalau di kitab lain disebut dengan arkan sholat. Cara sholat, baik nanti ada wajib, sunnah dan yang lain-lain, dibagi oleh ulama menjadi tiga, yakni ma yata'allaq bi ma qabla shalah, ma yata'allaq bi dhatis shalah, wa ma yata'allaq fi ma ba'da shalah. Apa saja yang disunnahkan bahkan diwajibkan sebelum sholat. Kemudian apa yang diwajibkan bahkan rukun daripada sholat, dan ada yang disunnahkan setelah sholat apa saja. Mu'allif menulis tentang yang berkaitan dengan sebelum sholat. Yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah. Disunnahkan untuk berdiri ketika seorang sudah di masjid, di musola, sudah adzan, kemudian qomat. Setelah qomat itu selesai, disunnahkan dia berdiri. Jadi sunnah berdirinya itu bukan pas qomat, tapi ba'dal iqamah. Ba'dal iqamah. Ada pendapat lain yang mengatakan ketika lafaz qad qamati shalah. Itu pendapat lain, tapi mu'tamad ba'da faraghis shalah. Tapi Habib Umar pernah menyampaikan itu kalau apabila masjid tempat sholatnya, musolanya kecil. Tapi kalau dia itu masjid besar, disunnahkan berdiri min bidayatil iqamah. Jadi kayak contohnya umpama di Masjidil Haram, besar itu masjid. Nah kalau ente berdirinya pas masuk duduk di masjid, terus berdirinya nunggu selesai qomat, ya akhirnya ketinggalan satu rakaat bisa-bisa. Makanya kata Habib Umar, yang disunnahkan untuk berdiri setelah selesai iqamah itu kalau musola masjid yang kecil lah. Tapi kayak masjid besar, kayak Masjid Nur yang di belakang qomat, Allahu Akbar, berdiri langsung. Tapi kalau di masjid kayak gini, kayak masjidnya pondok, masjid 10 kali 10, 20 kali 20, itu begitu selesai qomat, la ilaha illallah, baru berdiri semua jemaah. Itu paling afdol. Kemudian lau ta'arada baina shafil awal wal qiyam ba'da faraghil iqamah, aina quddim. Ustaz, saya kalau nunggu qomat selesai baru berdiri, saya nggak dapat shaf pertama. Tapi kalau apabila bidayatil iqamah, mulai qomat saya sudah berdiri, saya bisa dapat shaf awal. Mana yang lebih afdal? Berdiri di awal iqamah dapat shaf awal, berdiri di akhir iqamah mendapat shaf yang bukan awal, 2, 3 atau 4.
Sahibul Bushrul Karim, beliau mengatakan, fa in ta'arada bainahuma quddima faraghil iqamah. Jadi walaupun tak dapat soft awal tidak apa-apa. Yang penting berdiri di waktu selesai persis daripada iqamah. Wa yundab as-saful awal, dan disunahkan. Makanya pertama al-qiyam pada faraghil iqamah, sunnah yang kedua saful awal. Disunahkan kita itu kalau sholat ya, untuk berupaya mendapat shaf yang pertama. Ya, shaf yang pertama ini diupayakan. Kita ini kadang-kadang kalau lihat bola shafnya pertama, bayar lagi. Kalau kita sholat nggak pernah shaf yang pertama. Kadang-kadang ada di pondok ini ada orang yang nggak waras, lebih dari corona itu. Apa itu? Dia itu di depannya ada shaf kosong, dia tidak mau maju, orang lain juga maju. Ini perlu diperiksakan di jiwanya orang ini. Shaf yang lebih depan pahalanya semakin besar, dia tidak mau maju dikasihkan orang. Apa ruginya di shaf pertama dibanding shaf kedua ini apa? Kalau di masjid luar mungkin dia seperti itu supaya cepat keluar. Lah kalau ente apa? Sama aja keluarnya ya bareng. Aneh. Bahkan kata ulama, kalau kita sudah di shaf pertama, siapapun yang datang, mau itu alim, mau itu wali Allah bahkan, untuk mendapat shaf pertama jangan mundur, tetap di shaf pertama. La itsara fil qurbah. Karena ada kaidah yang mengatakan kita tidak boleh mendahulukan orang lain kalau urusan qurbah. Bolehlah untuk gurunya ta'adduban, ya. Tapi kalau itu dilakukan terus, makanya guru kasih tempat di shaf pertama, dikasih tempat. Jadi kalau datang tinggal masuk. Tapi kalau kita sudah di shaf pertama terus mundur gara-gara orang lain, itu menunjukkan ente nggak punya ilmu. Jangan pernah mundur kalau sudah di shaf pertama, kecuali Imam Mahdi turun. Mahdi jangan, Imam Mahdi. Imam Mahdi turun, baru mungkin ente turun dari shaf pertama. Atau mungkin guru ente yang guru besar, Habib Umar, Habib Zain bin Smith, untuk yakni ta'adduban. Tapi mestinya dalam segi fikih siapapun, kalau sudah kita di shaf yang pertama atau yang kedua, jangan mundur karena siapapun. La itsara fil qurbah. Gak ada mendahulukan orang lain untuk urusan ibadah mendapatkan pahala. Ayo coba anak mau tanya, kalau umpama ente dikasih malaikat uang, shaf pertama ini di masjid ini, shaf pertama 10 juta, shaf kedua 5 juta, shaf ketiga 1 juta, shaf keempat tak dapat, shaf kelima kamplong di malaikat itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada yang tidak rebutan? Sholat Jumat itu jam 11:30, ente jam 9 sudah situ, 10 juta. Itu cuma shaf pertama, mandi jam 8, jam 9 sudah siap demi 10 juta. Nah, kan bukannya itu pahalanya seperti itu. Ya, kalau mau sholat Jumat itu yang namanya malaikat ada di pintunya masjid, yang datang pertama dapat pahala seperti orang yang sedekah apa? Onta, kemudian sapi, ya. Yang jam 9, jam 10, jam 11 mulai ayam. Imam sudah mau datang, telur.
Abu Alfen. Begitu khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutup sama malaikat itu. Jebret, terus tak nulis lagi. Malaikatnya duduk dengerin. Makmum tidak boleh bicara apapun kecuali darurat. Dijak ngomong, lihat orang ngomong pun kita disuruh diam. Nah ini kalau sholat Jumat. Begitu pula 5 waktu. Rebutan gitu loh, rebutan. Sholat pertama itu rebutan. Katanya Rasul SAW, "Lau ya'lamun nas ma fil adhani was-safil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu." Kalau orang itu tahu besarnya pemberian Allah di waktu azan, jadi orang azan sudah di masjid. Kalau tahu besarnya pemberian Allah di shaf pertama, kemudian nggak bisa dapat shaf pertama kecuali mereka itu harus istahama, iqtara'a, harus diundi, rebutan sampai diundi. Undian tidak apa-apa, hanya untuk rebutan dapat shaf pertama. Makanya ada orang di shaf pertama nggak mau. Ini aneh, ini imannya lemah itu. Buat saya itu orang, dia ada di shaf kedua, shaf pertama kosong, dia nggak maju dikasihkan orang. Untuk saya ini orang imannya lemah, nggak percaya hari akhir ini orang, nggak percaya pahala. Kalau di luar, di masjid, saya ulangi, orang itu kadang nggak mau untuk di shaf pertama supaya pulangnya tidak jauh-jauh. Nah, kalau ente ini apa yang membuat ente nggak mau sholat? Kalau karena waktu zamannya taklim dulu, waktu di Darul Mustafa, kalau mau terawih sama Habib Umar itu dibacanya 1,5 juz, panjang, 1 jam lebih. Tapi habis maghrib, belum ada isya, ini habis sholat maghrib, makan, iftar, habis makan itu rebutan kamar mandi dan rebutan shaf awal. Itu yang namanya shaf awal dari ujung ke ujung itu semuanya sudah ada syawalnya semua. Hak di tahajud. Jadi ini mau dapat shaf awal nggak bisa. Maghrib sudah nggak ketemu itu, semuanya full. Ini orang punya iman. Kalau ente kan enggak. Kalau imam sudah berdiri mesti tiru. Culuk malaikat ngapok. Karena imannya tidak jelas ini. Buat saya itu orang kayak gitu itu imannya tidak ngerti ya. Apa yang dipikirannya dia? Ya. Begitu besarnya pahala, tapi ditinggalkan, kan aneh ini. Kenapa ini orang? Menurut saya imannya kurang. Ada orang, kecuali kalau rebutan bareng-bareng sama-sama maju, nah itu baru ya harus foto, karena bareng-bareng maju. Nah, ini camkan betul, karena saya itu tidak perhatikan. Tak anak pondok ini saya perhatikan. Urusan shafal awal, saya heran, kok tidak ada rebutan? Kemana imannya ini orang-orang? Ente tidak yakin dapat pahala pada? Ente tidak yakin dapat pahala? Orang ini rebutan VIP, mau lihat sepak bola, mau lihat konser, berapa juta. Itu yang namanya lihat artis. Untuk dapat shafal awal, orang-orang ini 200.000, shafal awal 600.000 dibayar untuk hal yang nggak manfaat. Ini ente dapat pahala gratis, nggak mau di shafal pertama. VIP nggak mau, mintanya di ekonomi, lah mendem ya. Apa akalnya yang tidak jelas, atau imannya? Apa ini atau ini tidak beres? Saya sudah sering kali mengingatkan masalah shafal awal. Wa taswiyatus sufuf, dan disunnahkan untuk meluruskan shaf. Rasulullah dulu kalau meluruskan shaf lihat sendiri, setahu ada dulu ya shaf.
Ya, beliau perhatiin sendiri, nggak terus ya Sayyidina Umar bin Khattab malah diluruskan. Ya, memang disiplin itu ajaran Islam. Belum ada di barat antri, belum ada di barat, di negeri barat itu tentang kedisiplinan, itu semuanya ajarannya Rasulullah dan ajarannya para khalifah. Sayyidina Abu Bakar itu diajari. Mau perang, mau apa itu semua diajari disiplin. Makanya anak pondok itu harus belajar disiplin, waktu disiplin, ini disiplin. Itu Islam, itu ajaran disiplin. Sampai sholat itu menghadap sama Allah diajari disiplin. Shaf pertama, shaf kedua, jangan lebih dari 1,5 dirot. Kemudian yang rapat. Sunnahnya taswiyah. Pertama taswiyah. Taswiyah itu artinya meluruskan, jangan ada yang maju mundur. Kemudian tarasi itu merapatkan shaf. Arti merapatkan shaf, jangan sampai ada orang yang bisa masuk di antara orang yang berdiri. Jadi umpama ya, luruskan shafnya, ya, tarasi, rapatkan. Tapi makna rapatkan itu bi'an la yajid furjah, hingga tidak ada orang yang bisa masuk untuk sholat. Jadi rapat ini kaki, ini kaki, ini rapat. Ini apa? Apa? Tumit, ini kaki. Nah, ini namanya rapat. Enggak, bukan juga tarasi, bukan ini tumit seperti ini. Tarasi itu artinya rapatkan. Ini sudah rapat. Kalau begini, ini nggak rapat. Antara kaki orang dengan kaki orang seperti ini nggak rapat, karena ini bisa masuk orang nanti. Segini ini sudah rapat, segini rapat. Kalau segini, ini namanya bukan rapat, injek-injekan. Ya, Rasulullah mengatakan, "Stau wa tarasu." Ya, luruskan dan rapatkan. Luruskan dan rapatkan, bukan meluruskan dan injek-injeklah kalian. Kalau menginjak antara ibu, bukan ibu jari, jentik itu bahasa Indonesianya apa? Kelingking kaki dengan kelingking kaki nempel, ya, itu malah yudhib khusyu'as shalah. Apalagi musim corona itu sembahyang kok bertempel dekuat. Kotor, larang gitu orang. Ya, makanya terus kalau antara tarasi dengan sunnahnya kita itu kaki kita itu makruh nempel kaki sama kaki. Kalau pas kita berdiri sholat itu kaki sama kaki nempel, hukumnya apa? Makruh. Melebarkan kaki lebih dari 1 dirham juga makruh. Jadi segini, yang normal lah, ya, yang normal. Mekangkang bahasa Indonesia apa? Oh, mekangkang. Mekangkang itu melebarkan kaki yang sampai lebar. Itu malah makruh. Makanya saya heran ada orang sholat demi merapatkan mekangkang. Kan ada yang gitu kan, mekangkang. Nanti tanyain nanti, loh mas, kok sholatnya kakinya kok lebar gitu, kenapa sampai lebih dari 1 dirham? Oh, supaya softnya rapat. Loh, terus kenapa nggak yang segini aja? Lah kalau saya segini kan nanti nggak rapat. Kalau nggak rapat, hadis Nabi mengatakan kalau ada furjah di sholat itu dimasuki apa? Setan. Nah, ente jawab, mas, nah kalau sampai lebar kakinya, setannya di tengah-tengah lah. Nggak enak setannya di situ, anget. Makanya nanti akan bilang, kalau apabila kita tarosi kemudian menyebabkan harus mekangkang, enggak, tetap makruh akhirnya itu. Orang sholat itu hayahnya itu hayatul tadallul. Kayak orang ngawam, nanti lihat Habib Umar kalau sholat terus habis sujud, duduk antara 2 sujud, hayatul tadallul.
terus ngadep Allah itu dengan hayat tadallul. Ya, ya Allah, kita ini sholat ini doa. Lah kalau sholatnya orang ini mengangkat tangan ini, kayak nantang Gusti Allah. Dari malaikat ruku penari. Tidak jelas. Orang sholat ini tadallul, merendah diri sama Allah. Makanya orang-orang sufi kalau sholat ininya di hati, kan meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar. Tapi kalau orang-orang sufi dikirikan sedikit, ila jihatil qalb, ada ke hati. Terus habis itu coba ini baca. Hayatnya itu hayat tadallul, betul-betul kita ini hamba. Nah kalau sholat tangannya gini, mekangkang, ente mau apa ente? Ini mau doa. Orang mau doa itu yang orang miskin. Sekarang orang miskin di jalan itu pas naik mobil mintanya Pak Sun, nyuwun, tadallul. Kita jadi apa? Kita jadi syafaqah. Jadi terus renyuh hati, ya Allah Allah kasih kesian. Allah juga gitu, ya Allah kasih. Nah sekarang kalau di mana stopan itu ada orang dua Pak, menjelik. Ya kita ada tutup jendelanya. Ya. Makanya yang hati-hati dalam hal ini. Kemudian tasfiyatus sufuf itu sunnah. Ingat, tasfiyatus sufuf atau taswiyatus sufuf, taswiyatus sufuf itu sunnah qabla sholat. Amma ba'da sholat terus gak usah ngurusi sof. Kecuali an yajida furjatan, kalau mendapat kosong di depan boleh kita itu maju untuk menutup sof. Tapi kalau sudah sholat ngurusi sof itu ketika belum takbiratul ihram, belum Allahu Akbar, ngurusi sof. Kalau sudah Allahu Akbar sudah nggak usah ngurusi sof. Saya kadang-kadang heran ada orang kalau sholat itu akhirnya berdiri di sof. Ente sudah masuk sekarang bahrullah, di lautan khusyuknya Allah ente. Ada apa masih ngurusi sof ini? Makanya kata ulama bahwa taswiyatus sufuf itu sunnah qabla sholat. Amma ba'da sholat sudah tidak usah ngurusi sof, kecuali furjah. Jadi ente kalau ngurusi sof, akhirnya sholat ente tidak sama Allah ngurusi sof. Ini gerak jalan atau sholat ente? Ya. Kalau orang gerak jalan itu ngurusi terus, dilihatin terus supaya rapi. Ini tidak, ini pertamanya aja sof lurus. Setelah itu wis kita masuk ya ke pintu ampunan Allah, rahmat Allah dalam sholat. Ya, ente bahkan nggak perlu tahu siapa kanan dan kiri. Katanya ulama, orang sholat kalau tahu siapa di kanannya, siapa kirinya berarti nggak khusyuk. Orang sholat itu nggak tahu dia siapa kanan kirinya, nggak tahu. Kecuali setelah sholat baru tahu. Oh fulan. Ya. Walil imam akad. Dan sunnah meluruskan ini untuk imam lebih ditekankan. Makanya imam mengingatkan Istau wa'tadilu wa tarasu yarhamuni wa yarhamukumullah. Istau fa inna taswiyatas sufuf min tamam wa iqamatis shalah. Itu lafadznya seperti itu. Intinya meluruskan, merapatkan, itu sunnah. Ya. Wa itmamu shofil awal, jangan buat sof yang baru kalau sof yang sebelumnya itu masih ada kosong. Dan afdolnya untuk mengisi yang kanan, setelah kanan selesai baru yang kiri, baru tengah, kanan, kiri. Ya, jangan buat soft baru kalau soft pertama itu masih ada. Kemudian
wa jihatu yaminil imam afdal. Pilihlah. Jadi di antara shaf awal ini mana yang paling afdal? Belakang imam, kanan, kiri. Ya. Tapi tetap yang di belakang imam tapi shaf kedua dengan yang shaf pertama tapi jauh afdal shaf pertama. Ya. Shaf awal ini nggak ada duanya. Ya, kemudian tsumma yanwi bi qalbi. Selesai. Bab apa itu? Apa yang disunahkan sebelum sholat? Sebelum sholat itu. Ada tambahan diantaranya kalau kita sholat kita itu kan yang penting khusyuk, maka untuk mengkhusyukkan ada tambahan baca surat An-Nas. Ya, itu tidak salah min a'mal bi Ahmad bin Hasan al-Attas untuk hilangin was-was. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru niat. Sekarang membahas masalah niat. Niat ini panjang. Niat dalam sholat dibagi menjadi tiga macam. Jadi yang namanya sholat itu kan ada 3 macam. Sholat wajib, sholat sunnah, nanti ada salat, sholat sunnah mutlaqah. Ya, ada sabab au mu'aqqadah. Maka disebut di sini dengan istilah thumma yanwi biqalbihi. Niat itu letaknya di mana? Hati. Niat itu letaknya di hati. Niat sholat zuhur, sholat asar dan lain-lain semua letaknya itu di hati. Kalau dikumpulkan yang sebagaimana dipelajari di kitab Safinah dulu, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun. Ada kaifiyah, ada cara, ada hakikat. Pelan-pelan akan disampaikan. Fa in kanat fardhatan. Salat kalau wajib itu atasnya untuk menyertakan 3 hal. Qasdul fi'il. Yang pertama, apa yang mau Anda lakukan? Salat berarti harus disebut dalam hati usolli. Kemudian fardhiyah, kalau sholat wajib sebutkan itu. Kemudian ta'yin, zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli, fardhon, isya. 3 ini wajib dihadirkan di hati orang yang sholat. Kalau 1 gak ada, batal. Umpama mau sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Kalimat usolli fardhu dhuhri itu disunnahkan untuk talafut sebelum takbir supaya mudah menyebutkan kalimat usolli fardhu dhuhri di tengah-tengah takbiratul ihram, karena niat itu letaknya di tengah-tengah takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri itu di tengah-tengah. Allah usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Ada pendapat yang mengatakan boleh sebelum takbiratul ihram selama tidak ada sharif. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Jadi niat terus baru Allahu Akbar. Boleh enggak? Ada pendapat yang membolehkan. Ya. Tapi yang muktamad di ketika dari Allah sampai Allahu Akbar itu letaknya niat itu di situ. Sulit Ustaz tuh. Makanya supaya nggak sulit, i'anatan, tashilan untuk niat itu ente talafut usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nanti makmuman lillahi ta'ala semuanya itu sunnah makmuman tidak lillahi ta'ala
kiblatan, istiqbal kiblat dan lain itu semuanya nanti sunnah akan disebutkan. Yang penting 3 tadi itu. Kalau sholat wajib, sholat fardhiyah, sholli fardhul zuhri, sholli fardhul asri dan lain-lain. Kalau sholat dzatu sabab atau sholat muaqqat itu harus disebutkan. Usolli duha, usolli al-witir, 2 aja cukup. Qasdul fi'lin wa ta'yin. Kalau sholat sunnahnya mutlak, usolli cukup. Paling gampang. Usolli itu saya sholat. Allah, dalam kata Allah saya sholat. Allah Akbar. Adapun pendapat seperti ada orang yang mengatakan niat itu kan nggak harus di tengah takbir, dari rumah aja boleh. Kalau orang itu dari rumah mau ke masjid mau sholat itu sudah niat, nggak usah lagi yang apa namanya, nggak usah lagi apa waktu takbiratul ihram niat, sulit gitu. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau itu mau mazhab yang lain ya botol. Ya, tapi kalau kita ini semuanya Syafi'i, maka ya seperti ini yang benar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan niat dengan talafut itu apa? Bid'ah. Bid'ah itu dolalah finnar. Bayangkan gara-gara sholat masuk neraka. Ya, ajib dah itu. Jadi dia sholat masuk neraka. Ada orang tidak sholat, tidak apa masuk neraka, ketemu di neraka. Duit ini maksiat itu tidak tahu, ini sholat masuk neraka. Lalu asal kayak anak mabuk tiap hari masuk neraka. Otaknya itu tidak paham. Ada orang cuma gara-gara ngomong usul di foto maghrib bid'ah dolalah finnar. Itu masuk neraka gara-gara apa? Ketemu anak gara-gara usul di. Gara-gara usul di, iya. Yang saya heran sekarang ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bid'ah itu sekarang mengeluarkan pendapat nggak apa-apa. Terus dulu berapa juta orang Syafi'i yang inti bid'ah kan finnar. Saya baca di sini orang mereka sekarang mengatakan boleh karena di mazhab Syafi'i ini sendiri saya tempatnya niat itu di hati. Ini talafut ini cuma sunnah untuk bantu, itu aja. Jadi kalau umpama anak nggak mengatakan usolli nggak apa cuma Allahu Akbar sah. Saya juga sering kayak gitu. Kadang-kadang kalau sudah khusyuk nggak usah pakai usolli fardhu nggak usah ya. Begitu langsung di depan untuk mau takbir hadir semua. Allahu Akbar sudah. Tapi ketika saya agak sedikit gelambiar baru usolli fardhu isya'i Allahu Akbar baru. Ketika lagi tidak khusyuk sama Allah. Tapi kalau udah khusyuk nggak perlu sholat fardu, langsung aja. Ya. Kalau talafut itu i'anah untuk bantu supaya niat dalam hati itu lancar. Situ aja. Kemudian fa in kanat fardhatan wajaban niyatu fi'li shalah wa kaunuha fardhan wa ta'inuha dhuhran aw asran aw jum'atan. Wajib qarnu dzalika bit takbir fa yuhdiru fi dhihni hatman. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya apa? Apakah wajib? Menurut Imam Ghazali khusyuk itu wajib. Jadi sholat ngelamun haram. Untung ini bukan Imam Ghazali. Kalau di mata Imam Ghazali tidak ada yang sah sholat itu hilang kabeh kok. Kalau sudah sholat itu barang hilang ketemu kabeh kok. Jadi Ghazali itu mengatakan dan Imam Malik juga seperti itu. Kalau Imam Syafi'i wajibnya khusyuk di takbiratul ihram niat. Karena itu tempatnya niat. Itu wajib dan khusyuk nggak mikirkan apapun. Setelah itu khusyuk sunnah. Ya, khusyuk sunnah. Maka bukan berarti nggak wajib terus kita nggak khusyuk nggak apa-apa ya sayang lah. Kualitas kita punya sholat itu di khusyuk. Ya. Kemudian
wa yatalaffaz bihin nadban. Ya. Saya sebutkan wa yaksiduhu muqarinan li awal takbir, dan mulainya niat di pertama kali Allahu Akbar, wa yastashibuhu hatta yafruh, dan itu diistishab, makanya dibawa. Apa makna yastashib sampai akhir salat? Bi an la yanfi sharif, tidak niat untuk keluar dari salat. Itu dong. Makanya ada istishab hukman, hakikatan wa hukman. Ya. Itu pokoknya yang penting jangan sampai niat keluar. Itu putus itu punya sholat. Nanti akan disebutkan di bab selanjutnya, di garis selanjutnya. Wala yajib ta'arud li adadi rakaat. Usolli fardhal maghribi, cukup ditambahi salasa rakaatin sunnah. Ditambahi lagi idhofah lillahi ta'ala sunnah. Boleh ditambahi lagi adaan. Tahu adaan? Melaksanaan. Ada adaan, ada qodaan. Sholat itu ada adab yang pas waktu, ada qodho. Qodho itu bayar. Makanya sunnahnya disebutkan ini sholat bayar atau sholat yang sekarang. Nah, itu disebut adaan. Kalau bayar itu namanya qodhoan. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, itu lengkapnya. Tapi wajibnya cuma itu, sholli fardal maghrib Allahu Akbar, selesai. Penyebutan itu semuanya sunnah, tapi sunnah itu jangan ditinggal. Kemudian wal ada awal qadha bal yundab dzalik. Paling kanat nafilatan muaqqatan wajib ta'yin, sholli sunnatal Idul Fitri, sholli sunnatal kusuf, sholli sunnatal ihram, sholli sunnatal qabliyah atau zuhur, ba'diyah atau zuhur, dan lain-lain. Nafilah mutlaqah ajza'un niyatu fil. Kalau salat sunnah mutlak, apa salat begini loh. Ente sekarang ini salat Isya sudah. Sunnahnya apa? Rawatib itu yang muakkadah pada Isya berapa? 2. Yang tidak muakkadah 4. Terus habis itu sunnah apa lagi nih? Malam ini sholat witir berapa? 11. Mau 8 sekarang, 3 nanti, terserah. Anggap 11 semuanya. Sudah semuanya. Tapi masih seping sholat. Sholat apa lagi nih? Sholat jenazah. Sholat apa lagi? Mau sholat ba'diyah selesai. Mau sholat witir 11 mentok. Mau sholat apa lagi? Ada sholat namanya nafilah mutlak. Itu 1000 rakaat gak apa-apa. Usolli Allahu Akbar, sholli sunnah Allahu Akbar, sholli sunnah Allahu Akbar, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus sampai 1000 gak apa-apa. Makanya ada ulama, kalau malam sholat 100 rakaat, sholat apa aja? Sholat. Kayak ente sekarang karena mau tanya. Puasa hari Selasa, bulannya Safar. Ini mau puasa apa ini? Ya tidak ada, mau puasa aja, tidak apa-apa. Namanya puasa mutlak, puasa yang tanpa ada kaitan. Sholat juga begitu. Sholat sunnah 2 rakaat tanpa ada kaitan dengan apapun boleh. Paham? Nah di situ itu cuma usolli Allah. Falau syakka ba'da takbir fin niyah au fi syartin niyah fayumsik. Barang siapa yang ragu-ragunya datang, saya tadi sudah niat apa belum ya? Tengah-tengah sholat mikir, anak harus niat apa dulu? Anak sudah niat, aneh itu. Tapi kalau makan nggak mungkin lupa, anak sudah minum. Tapi kalau sholat, tengah-tengah sholat lupa. Tadi sudah niat apa belum ya? Atau fi syartin niyah, dia lupa satu niat, fayumsik, kemudian dia itu yumsik, tahan. Fa in dzakaraha qabla fi'li ruknin wa qasura al-faslu lam tabtul. Kalau ingat, oh ya sudah, teruskan sholat. Syaratnya qasura al-fasl
Sudah terlalu lama mengingatnya dan belum ke rukun yang selanjutnya. Umpama dia ragunya di rukuk, itu di rukuk. Kalau dia langsung i'tidal, berarti sudah pindah, batal sholatnya. Atau ketika dia itu ingat di rakaat kedua atau rakaat ketiga, pas dalam keadaan berdiri, ingat, ini tadi sudah niat apa belum ya? Diingat-ingat setengah jam dah giling-giling. Waduh. Batal sholatnya. Loh kenapa? Syaratnya kurang fasl. Terlalu lama yang inget-ingetnya. Sebentar, imbanan sholat dulu. Ya ini harus teruskan sholatnya. Kemudian, au ba'da rukni qaulin au fi'lin batalat. Selesai. Walau qata'a niyata au azama ala qat'iha au syakka hal qata'aha au nawa fi raka'atil ula qat'aha fi thaniyah au 'allaqa al-khurud bima yujad fi shalah yaqinan au tawahuman kadukhuli zaid batalat fil hal. Salat itu tidak boleh niat untuk diputus. Barang siapa yang memutusnya, saya putus salat saya, putus. Barang siapa azam ala qat'iha, anak kepingin putus. Enaknya tak putus apa enggak ya? Putus. Anak nanti rakaat 1 ini tak sholat, tapi rakaat kedua anak mau batalkan. Batal. Sekarang batal. Karena sudah ada niat memutus sholat, putus waktu itu. Atau ditaklik, kalau Z datang anak batalin. Walaupun Z gak datang, batal sholatnya. Paham? Jadi niat, makanya karena istishab tadi itu. Pokoknya jangan sampai intian bima yunafi, membawa sesuatu yang menafikan niat. Apa itu? Niat keluar, niat batalin sholat, batal. Walaupun belum. Kalau apabila ya ada suara ini lagi saya batalin. Walaupun gak ada suara batal. Lo kan anak, saya kan tadi bilang kalau ini sudah mengatakan seperti itu batal. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Qalin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana yanfa'una rabbana